Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini kita akan bagi teman-teman dimanapun berada dan teman-teman yang hadir di sini. Ini alhamdulillah masih dihadirkan sahabat-sahabat yang luar biasa ini, yang diberikan keistiqomahan oleh Allah dari grup Kampung Rambutan ya. Kampung Rambutan. Ada Pak Nardi, Pak Suryadi, Abang siapa tadi Bang? Bang Guntoro, Bang Andi. Ini Bang Salam. Silakan Bang. Nah, ini ada tamu jauh juga dari Lampung. Siapa namanya Mas? Mardian. Mas Mardian sama Hanif. Mas Hanif. Nah, ini juga ada dari Parung nih, orang jauh juga nih. Alhamdulillah dihadirkan Bu Rina beserta Mas Rizky ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan malam ini kita diskusikan tentang makna kembali kepada diri. Nah, kita akan tanyakan dulu nih, sebenarnya kita udah kenal sama diri kita apa belum ini? Jangan sampai kita kenal dirinya itu hanya katanya. Jangan sampai kita kenal diri ini kata Pak Pur, kata Mbah Bejo. Kita harus benar-benar kenal dengan diri kita sendiri masing-masing. Karena dalam keterangannya siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Nah, gimana mau mengenal Allah dengan sendiri-sendiri aja kagak kenal. Malah kadang-kadang kita mah lebih kenalan orang lain daripada kenal diri sendiri. Karena tanda-tandanya orang yang sudah mengenal dirinya itu tidak akan terganggu dengan rasa sakit, tidak akan terganggu dengan rasa sedih, tidak akan terganggu dengan rasa kehilangan, tidak terganggu dengan rasa kekecewaan, kegelisahan, keraguan. Nah, itu tanda-tanda bagi orang yang sudah mengenal dirinya, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di saat dia dicaci maki, ditimpuk batu, diludahi, dilempari kotoran, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan seperti itu. Karena dia sudah mengenal siapa dirinya. Nah, kadang-kadang kita sebagai umatnya sombong. Dan termasuk saya yang ngomong. Kadang-kadang masih aku-akuan. Aku udah mengenal diri, tapi dalam aplikasi kehidupan nyata masih ketipu dengan nafsu, ketipu dengan amarah. Padahal udah dikasih tahu. Waktu pertama kali diproses oleh Allah, dikenalkan dengan diri ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa.
Tapi dalam aplikasi masih ngerasa bisa, ngerasa tahu, ngerasa mampu. Nah, di sini kadang-kadang terjadi ketidaksinkronan. Kadang-kadang kita masih mengatasnamakan Allah untuk kepuasan diri kita masing-masing, kepuasan nafsu kita masing-masing. Ya memang dikatakan atas nama Allah, nah gitu, ya kan? Sadar Allah, tapi ternyata sadar Allahnya hanya untuk memuaskan nafsu. Nah, di sini banyak yang tidak menyadari, makanya kita omongkan lagi, kita diskusikan lagi. Coba malam ini kita mulai tanya pada diri kita masing-masing. Udah kenal belum sama diri kita? Udah ada belum tanda-tanda itu di dalam diri kita? Nah, kalau belum, kita akui saja sudah. Berarti selama 4 tahun ini belajar DN ya masih dalam proses belajar terus. Tapi kadang-kadang aku mah udah sip go. Aku mah udah fana. Aku mah ya itulah. Tapi dalam aplikasi kehidupan nyata masih bingung. Ditagih utang bingung. Nggak bayar kontrakan bingung. Ya kan? Ada masalah bingung. Diancam bini bingung. Ah udahlah. Mau gimana? Di sini kita mulai renungi. Kenali dulu kembali, masuk ke dalam diri kita. Siapa sejatinya diri kita ini? Yang mana yang namanya diri? Kalau secara pemahaman, pengetahuan, ada 3 unsur antara jasad, jiwa, dan ruh. Apakah sudah kita benar-benar mengenal ketiga itu? Kalau jasad mungkin gampang, karena terlihat, bisa diraba. Ya kan? Nah, kalau jiwa, kalau ruh, padahal Allah ngasih pengetahuan tentang ruh, tapi sedikit. Apa tandanya orang itu masih ada ruhnya? Itu masih hidup. Kalau udah nggak ada ruhnya mah udah jepepeng. Ini walaupun sedikit kita harus paham. Ruh itu yang mana? Baca ke dalam diri kita. Sadari lagi. Ada apa aja di dalam itu. Jangan sibuk keluar. Semakin kita sibuk mencari keluar dari diri, disitulah kesesatan yang sesungguhnya. Terkadang kita itu kan masih menilai orang lain. Menilai, menyalahkan. Sedangkan dirinya saja masih dalam keadaan salah. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk introspeksi diri. Malam ini kita belajar memahami makna kembali kepada diri. Karena ini sering saya alami, Pak. Saya menyampaikan begini, terima, giliran diri sendiri nggak mau nerima. Nah itu. Jangan amarah, jangan ini, jangan itu. Begitu diri sendiri masih ambekan. Masih marahan. Nah, ini yang, ternyata belum. Mari kita sama-sama. Di sini kita lebih resapi lagi ke dalam diri kita. Kenali lagi diri kita masing-masing. Jangan sampai hanya kita belajar ini hanya katanya-katanya terus. Ya kan? Jangan sampai waktu kita itu sia-sia, belajar kita itu sia-sia. Bertahun-tahun ya hanya katanya. Kenapa
perlunya kita kembali lagi pada diri itu ya di situ. Di saat kita menyadari diri kita itu tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, otomatis akan sadar kepada Allah yang memberitahu, yang memampukan, yang menitipkan. Tapi kalau nggak sadar diri dulu, disitulah lalai kadang-kadang. Boro-boro sadar Allah, sadar diri juga enggak. Tapi ngakunya sadar Allah. Jadi sebenarnya ini bukan ngomongin orang lain, ngomongin diri saya sendiri. Ini yang saya omongin diri saya sendiri. Kadang-kadang 3T, ATP, ya kan? Dijelaskannya mah bagus, sesuai dengan yang diajarkan guru. Aplikasinya meletet. Suruh nerima, gelisah. Tasbih, terima. Keadaan apapun, masih aja gelisah. Kalau untuk pemahaman mah ya cepet kita ya, lihat YouTube-nya Bapak ya. Dengerin pencerahannya Mbah Bejo. Paham gitu. Tapi dalam aplikasi ini kalau nggak kembali kepada diri kita dulu, nah, disitulah nanti akhirnya akan menjadi sebuah benturan dalam kehidupan. Sampai-sampai istri saya protes, Pak. Belajar mulu kapan bisanya nih? Nggak ada naik-naik. Belajar dari dulu. Nah, coba. Saya di situ baru diem juga ini. Nyadari. Ternyata diri pribadi saya pun belum bisa mengaplikasikan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit dipahamkan. Sampai akhirnya Pak, istri saya nggak diajarin DN, ikut sadar Allah sekarang. Padahal nggak diajarin DN. Jadi dia lebih sadar sekarang, ngingetin ke saya. Di situ uniknya kita belajar. Jadi di sini bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun, kalau masalah proses mungkin, nah ini ada kesaksian dari Kurina ini proses awal tahun berapa Bu kemarin? 2020. 1 tahun diproses habis semua katanya. Kasih sakit juga. Warung 3 habis, mobil kan tuker jadi. Nah itulah proses. Iya. Jodoh belum dapat, tenang ya Bu. Nggak usah bingung. Ya, kalau udah benar-benar berserah total ke Allah, nanti juga dapat bimbingan dari Allah. Nggak usah terburu-buru lah. Ya, nikmati aja prosesnya. Ya, saya bukan berarti nggak mau nolongin, ya begitu nanti bahayanya. Ya kan? Kita sama-sama belajar, sama-sama diproses. Mau sok-sokan nolongin, nah itu disuruh lurus ke Allah, akhirnya bergantung pada makhluk lain. Kasihan malah tambah. Sekarang mah udah mulai kuat. Oh iya, saya ditolong Allah. Sekarang saya udah mulai tenang. Walaupun sudah hilang semua, tapi saya tenang. Menjalani hidup lebih mulai indah lagi ya Pak ya. Walaupun ya begini. Jadi kesaksian-kesaksian dalam proses itu ya hampir sama semua rata-rata. Dan itu bukan pada diri kita ya. Semua seluruh manusia hidup sebenarnya prosesnya begitu. Bukan yang belajar DN doang. Sebenarnya mah cuman kadang-kadang kita dikait-kaitinnya begitu. Oh belajar DN kok cobaannya begini. Padahal yang gak belajar DN juga sama aja. Itulah proses kehidupan yang harus dihadapi. Nah, Pak Suryadi apalagi proses perih mah udah nggak usah diceritain dah.
ibarat kata cucian itu udah diperes, nggak ada airnya, diperes lagi. Ya gimana? Iya, udah nggak ada airnya, diperes lagi. Prosesnya itu. Nah, busrekan sama juga. Ya kalau diceritain, itulah proses semua. Ya kan? Abang-abang yang baru kenal juga ternyata kan sama aja prosesnya begitu juga. Iya, bukan pas kenal Den, sebelum kenal Den juga diproses begitu. Jadi itulah kehidupan. Nah, makanya kalau kita sadar pada diri kita yang tidak bisa apa-apa tadi. Nah, sebetulnya disitulah baru kita paham. Hanya dimampukan Allah, dikuatkan Allah. Ngandelin diri, bunuh diri, Pak. Udah saya coba ngandelin diri, udah mentok ngandelin diri, bunuh diri, tapi untung di situ Allah nggak kasih mati, selesai udah. Itu. Tapi ya itulah proses. Dan ternyata yang bunuh diri itu, proses bunuh diri itu bukan saya doang, banyak juga yang ngalamin. Cuman kadang-kadang ibaratnya ada yang baru cuma niat, ada yang udah mau loncat tapi ada yang nolong gitu. Nah itu. Jadi memang ternyata prosesnya itu hampir sama. Cuman beda-beda cerita aja. Ya kan? Ada yang hartanya diambil, ada yang anak istrinya diambil. Ada yang lebih parah, di depan mata istrinya selingkuh. Lah kalau kita nggak kuat, nggak berserah mah udah. Tapi disitulah kita harus sadar ternyata bisanya kita hanya dibisakan, mampunya kita hanya dimampukan. Makanya kita mulai sekarang kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Sebelum kita semakin menjauh melangkah, sadari lagi apa sudah benar. Ya kan? Makanya Pak Pur itu mengajarkan selalu lurus ke Allah itu biar ada solusinya dari Allah. Beliau itu waktu di saat DN, pertama DN belum ada 3T DN. Yang belajar DN pada ngeluh semua. Pak Pur ini kenapa saya belajar DN begini. Minta petunjuk ke Allah. Apa yang harus dilakukan ya? Dapat jawaban solusi 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Nah sebenarnya kita tuh udah diajarin kayak gitu oleh Pak Pur, tuh udah diajarin sama pembimbing kita, udah diajarin di saat ada apapun itu kembali dulu ke Allah biar nanti dibimbing sama Allah. Cuman kadang-kadang gitu tuh nggak yakin, langsung di pikiran kita harus ada syariatnya. Padahal ke Allah itu pun bukan tanpa syariat, Pak. Pasti ada syariat yang harus dilakukan. Ada perintah. Makanya sekarang Pak Pur pakai dijadikan sebuah konsep agar kita lebih mudah gitu. Terima, syukuri, yakini. Nah itu sebuah konsep. Dan ternyata Pak, kalau setelah saya sadari dalam perjalanan apapun, keilmuannya apapun itu, intinya dalam aplikasi kehidupan ini ya cuman itu aja. Menerima, mensyukuri, meyakini, dan menjalani sudah. Ya kan? Sekarang punya ilmu apaan aja kalau nggak mau menerima keadaan hidup, kira-kira gimana Bang? Puyeng nggak? Ayo coba. Ya kan? Bang Suryadi misalkan dulu pernah punya ilmu terawangan, punya apa ya, pesugihan ya kan. Ayo sekarang bisa nggak? Mentok. Mentok. Nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Balik ke Allah. Berserah ke Allah, pertolongan Allah sampai.
Jangan sebelum berserah kepada Allah kita ya berserah diri dulu. Diri ini dulu benar-benar bisa berserah. Karena disitulah nanti kita akan dipahamkan langsung. Makanya di saat kemarin itu gini, saya bukan yang nggak mau nolongin, karena kalau saya yang kasih solusi, beloknya ke situ. Menang aja ada Yusuf, repot malah. Nah, makanya akhirnya sadar, kan? Allah paling kalau datang ke Yusuf suruh ke Allah. Nah itu udah begitu. Karena kita sama-sama diproses, Pak. Bukannya saya nggak mau nolongin ya, saya juga nggak bisa apa-apa. Ya paling di sini datang ke sini kita ngobrolin, ini sama-sama punya masalah nih. Ayo kita sama-sama ke Allah. Agar kita tahu solusi masalah ini sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hasil akal pikir kita. Karena kalau udah pakai akal pikir lagi, mentok lagi. Kecewa lagi. Ya Bu ya? Benar nggak Bu? Kemarin pakai logika lagi. Wah, nyari orang yang pintar ya, yang lebih tinggi ilmunya, biar laris dagangan. Habis akhirnya mahar keluar, tokonya tutup. Kan karena apa? Keselain Allah, nyari solusinya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Habib Goib. Kemarin saya telepon, gimana Bib? Oh belum siap ya. Gak apa-apa. Di sini tempatnya begini. Nah. Jadi gitu ya teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya, kita memahami kembali kepada diri itu agar kita semakin sadar diri bahwa diri ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan Allah, sehingga diri ini sadar kepada Allah yang memberikan kemampuan, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan fasilitas. Sekarang lucu nggak kira-kira kalau diri kita itu sudah menyadari rezeki ini sudah dijamin Allah, tapi tiap hari ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah dekatkan rezeki saya. Lucu nggak kira-kira? Ngaco. Ya lucu nggak kira-kira? Nah, kesadarannya menyadari rezeki ini udah dijamin oleh Allah, tapi tiap hari ya Allah dekatkan rezeki saya, mudahkan rezeki. Apa berarti tandanya itu kan nggak yakin namanya, ngolok-ngolok namanya. Nah kalau yang yakin gimana? Kalau udah yakin rezeki ini dijamin oleh Allah, jalanin saja udah perannya. Waktunya buka toko, waktunya ngojek ya ngojek, waktunya dagang ya dagang, waktunya kerja ya kerja. Itu sebenarnya dengan penuh kesadaran kepada Allah. Bukan berarti nggak boleh berdoa. Kadang-kadang salah paham juga. Kayak kemarin itu, berarti nggak bisa ngedoa ya? Ya bukan begitu. Doa itu luas. Doa itu bukan minta rezeki doang. Doakan orang tua biar sehat, doakan sahabat-sahabat kita biar sehat, doakan anak istri kita biar sehat. Itu doa. Cuman menjadi lucu apabila dirinya sudah menyadari rezekinya dijamin Allah, tapi masih minta didekatkan, dimudahkan. Berarti nggak percaya, nggak yakin, dijaminnya nggak yakin. Terus kita sering dengar Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Allah itu meliputi, di luar yang di dalam. Bahasanya keren. Pas begitu aplikasi, puyeng, yang dicari siapa? Nah itu yang dicari dukun sakti. Padahal sudah di sini sudah dijelaskan, di saat apapun keadaannya berserah kepada Allah. Sadari, ngomong langsung kan itu doang sebenarnya. Tapi di saat aplikasi kita kurang yakin.
Kalau Allah dekat, kalau Allah dengar, kalau Allah lebih tahu, nggak yakin. Makanya sebenarnya kalau diaplikasikan makna innalillahi dan la haula yang sebenarnya di dalam kehidupan, aman udah, nyaman, nggak perlu ilmu-ilmu yang jelimet-jelimet sebenarnya. Kesadaran di saat apapun itu, keadaan apapun itu dari Allah, kembalikan ke Allah. Pas di saat menjalankan la haula wala quwata illa billah, kesadarannya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan, aman nggak Pak? Tapi dalam aplikasi ini hilang, blank. Kadang-kadang blank, yang nongol nafsu, yang nongol amarah. Singgung dikit, gue lagi puyeng. Aduh, besok nih bayar kontrakan gimana? Duit beras sudah habis lah. Kenapa jadi begitu lagi? Berarti kan sadarnya cuman hanya sekedar aku saja. Aku saja. Berarti belum benar-benar sadar gitu. Ya kan? Tiap malam, tiap hari yang diceritain Allah mulu. Ya, seakan-akan yakin bener sama Allah. Begitu udah sendiri di rumah, labakan itu. Gelisah. Ya kan? Padahal katanya bersama Allah. Allah meliputi. Allah ada di luar dan di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Ya silakan, ini deket-deket sini. Ini Pak Wang. Guru. Nah, kira-kira ada yang mau ngasih tambahan masalah kembali kepada diri, pemahaman kembali kepada diri dari teman-teman, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita simpulkan? Gus, rekan, ada yang mau ditambahkan? Hah? Banyak. Lagi nggak turun dayanya. Lagi nggak turun dayanya ya. Lagi nggak connect. Nah, nanti kita praktekkan dalam zikir nafas sadar Allahnya, masuk ke dalam diri dulu, memahami diri yang sesungguhnya diri kita, baru kita luaskan kesadaran diri kita sampai menyadari Allah. Nah itu. Ini sebenarnya simpel, mudah, tapi kadang-kadang nggak mau melakukan, masih ragu. Allah dekat. Harusnya kan di saat ada apa-apa diam, sadari Allah, kan gitu kan harusnya. Minta petunjuk Allah, ya Allah, bimbing hambamu ini yang tak berdaya. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Nah, kan harusnya begitu. Tapi dalam kenyataannya sah dulu dah. Sah dulu. Ntar dulu, cari dulu dah. Jadi kan gitu. Ya kan? Kadang-kadang dalam pemahaman pikiran kita, hidup ini sudah diatur Allah. Paham benar itu. Dalam aplikasinya ngatur mulu. Katanya udah diatur Allah, ngatur mulu. Nah ini kadang-kadang kita nggak sadari. Mari teman-teman sekarang malam ini kita mulai menyadari hal itu. Ya kan? Sadari, masuk ke dalam diri. Apakah sudah benar-benar kita mengenal diri kita? Apakah kita sudah benar-benar tahu siapa diri kita?
untuk apa diri ini diciptakan dan akan kemana kembali diri ini nanti. Masuk. Lebih perdalam lagi, masuk ke dalam. Contoh misalkan Pak Nardi, kenali dulu. Ini kan nama, Nardi ini nama, ya, kenali yang punya nama. Yang namanya Nardi ini punya sifat nggak? Ya. Punya perbuatan nggak? Enggak. Punya wujud nggak? Nah, kenali yang pemilik nama Nardi, yang pemilik sifat Nardi, yang pemilik perbuatan Nardi, yang pemilik wujud Nardi. Nah, itu harus kita kenali deh. Jangan sampai hanya sekedar katanya. Karena di saat kita tanyakan kepada diri kita sendiri, udah kenal belum? Belum. Tapi perasaan mah merasa kenal, kan gitu. Merasa kenal tapi senyatanya belum kenal. Nah, di situ. Agar kita benar-benar nanti itu mengenal siapa yang pemilik diri ini kalau sudah kenal dengan diri. Karena di dalam konsep sadar Allah ini kita harus benar-benar sadar. Ada metode yang namanya konseling Quran. Itu syaratnya harus sadar Allah dulu jiwanya. Kalau jiwanya nggak sadar Allah, suruh konseling Quran pun bingung, Mbak. Ya kan? 3T, ATP. Ayo belajar lagi untuk masuk ke dalam diri kita. Jangan nyalahin orang lain. Masuk dalam diri. Sudah benar belum kita kenal diri? Nah, dalam masuk ke dalam diri ini pun kita minta dibimbing kepada sang pemilik diri. Dengan kepasrahan. Jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Karena kita untuk kenal diri aja nggak bisa tanpa dibisakan oleh Allah. Nah, di situ makanya coba nanti di saat DN benar-benar matikan jasadnya. Jangan ada gerak sedikit pun. Di situ nanti akan ketemu siapa yang menyaksikan, siapa yang merasakan, siapa yang berbisik, siapa. Itu nanti akan ketemu. Mana pikiran, mana perasaan, mana ego, mana nafsu, mana ini, mana itu akan tersaksikan dalam latihan. Sehingga di saat nanti dalam aplikasi kita bisa tahu mana yang murni, mana yang tercampur. Murni dari Allah, mana yang tercampur nafsu, tercampur pikiran, itu akan kita saksikan. Contoh misalkan gini. Di saat kita pakai akal pikir, dari rumah mau ke sini hujan, ya kan? Dingin, ya kan? Apalagi kalau mikir ntar di sana ada kopi apa enggak, ada makanan apa enggak, udah. Tapi kalau pakai kesadaran ke Allah, Bismillah ya Allahu Akbar, lillahi ta'ala, belajar jalan aja. Dan nyampe sini ya terserah ada apa enggak, itu urusan Allah, udah gitu maksudnya. Jadi akal pikirnya ini berfungsi sesuai fungsinya. Kalau pakai kesadaran. Bukan berarti pakai kesadaran gak punya pikiran, gak punya perasaan. Tapi berfungsi sesuai fungsinya. Mengikuti di jalur kehendaknya Allah. Nah, itu yang disebut berserah dalam menjalankan.
Ya, kalau mikir dapat ilmu enggak ntar, ini dapat solusi enggak ntar, begitu enggak sesuai dengan harapan, kecewa, besok nggak mau datang lagi. Tapi karena Allah di sini dibukakan hati kita oleh Allah. Dari diskusi nanti sharing, apapun yang pasti akan ada dapat lah. Kekuatan dalam batin kita menyadari, oh jawabannya cuma satu, oh itu dah. Udah serap, udah nancep, glek, oh itu doang, nggak ada yang lain. Ya nggak Pak Nardi? Berapa tahun belajar DN? 2 tahun. 2 tahun. Udah paham bener ya siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya ya. Udah paham bener. Udah paham bener. Sama lah. Pahamnya kita itu baru paham di pikiran Pak Nardi. Tapi ya inilah caranya belajar kan gitu. Kalau belajar nggak ada salahnya mah berarti udah pinter, bukan yang belajar. Nah, namanya belajar itu ya seok-seok dikit mah wajar lah, ya kan? Itulah proses. Makanya sampai saat ini ya tetap belajar. Ya Gus, gimana Pak Daeng? Tambahin atuh. Ada yang mau nambahin? Semalam saya dengerin Pak Faid. Sebenarnya ini kita kan untuk ngebalikin yang waktu kita di dalam itu, waktu itu ditiupkan ke dalam tubuh kita itu di kitabnya Ibnu Robani kan, waktu kita ditiupkan itu sebenarnya kan kita dijanji kan, ditanya siapa Tuhanmu, wala syahid, engkaulah ya Allah, ya kan. Tapi begitu kita hidup ke dunia, kita kan lupa semuanya, dia campur adukin nama setan, nama macam-macam. Nyala setan ngomong. Kita nggak salah. Salah kita. Terus kita diwajibin dengan perkara, jadi kita lupa lagi apa yang disebut balasan itu, kita lupain lagi. Dan di daerah ini yang terakhir, yang ngingatin kita untuk janji kita waktu di dalam ruh itu ke tubuh kita. Di dalam balasan itu ya ingatnya. Sebenarnya kita cuma suruh ibadah, suruh ngikutin Allah. Kenapa kita yang muter-muter mikirin dunia lagi? Itu yang saya pelajarin dari Denny ya itu. Alhamdulillah Pak Sunardi kalau memang sudah tingkat kesadarannya bisa sampai ke situ. Oh, saya baru belajar. Ya kan? Ya memang kan namanya kita sama-sama belajar. Tahapan itu memang harus dilewati. Ya kan? Namanya belajar itu dari mana aja, dari kejadian siapa saja. Itulah belajar. Di sini nggak ada yang udah senior junior ya, sama semuanya. Nah ini masih muda-muda, alhamdulillah ini dikasih daya, cari dia. Ya. Baru 27, yang satu baru 20 ya mas. Itu tuh masih TK tuh malah. Jadi itu ya teman-teman, kita simpulkan obrolan malam ini bahwa sesungguhnya kita memahami makna kembali kepada diri itu fungsinya agar kita memang benar-benar sadar akan diri kita itu tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Sehingga diri ini menyadari kita ini dimampukan, diberitahu dan diberikan fasilitas oleh Allah. Nah kalau sudah sadar diri dan menyadari Allah, berarti kan tinggal menjalani sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, itu. Mari kita sama-sama latih agar kita bisa mengenal diri kita masing-masing. Ambil posisi yang nyaman, duduk sila boleh, duduk timpu boleh. Ya. Ikutin aja ya. Nggak apa-apa, ibu mas senderan juga nggak apa-apa. Ikutin aja. Yang mau minum, minum dulu silahkan.
Dun, minum dulu, jangan ngedehem. Nah, di sini kita untuk belajar memahami kembali kepada diri, ya, masuk ke dalam diri, agar kita benar-benar bisa mengenal diri kita masing-masing dengan bimbingan Allah, dengan keridhaan Allah, dengan ketulusan jiwa raga kita berserah kepada Allah, sehingga dibimbing oleh Allah untuk mengenal diri kita masing-masing. Baik, sama-sama kita sebelum melakukan, kita berserah dulu, kita lakukan silatun dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup mengikuti apa yang saya ucapkan. Ambil posisi yang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan keluargaku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini, ya Allah. Benar-benar kita semua serahkan kembali kepada Allah, sehingga diri kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Dan hilangkan ikatan-ikatan dalam hati kita, segala penyakit dalam hati kita, iri, dengki, sombong, congkak, dendam, kita kembalikan semua pada Allah. Setelah hati kita kosong dari rasa memiliki, dari penyakit yang ada dalam hati kita, kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami butuh Engkau, ya Allah. Kami butuh Engkau, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing jiwa raga kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Di saat kita menyebut asmanya, di saat kita menyebut namanya, bergetarlah hati kita. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, jangan sedikit pun bergerak. Apapun yang dirasakan jasad kita cukup kita terima dan kembalikan kepada Allah. Biarkan napas keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Cukup kita sadari napas itu keluar masuk melalui hidung. Kita sadari pikiran kita sadari perasaan, kita sadari tubuh. Setelah kita mengenali pikiran, perasaan, tubuh, sekarang kita kenali jiwa kita. Jiwa inilah yang bisa menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari tubuh. Setelah kita mengenal jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, bintang-bintang, galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk napas keluar Allah. 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 Kesadaran jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hatinya berzikir kepada Allah.
mengikuti napas keluar masuk. Napas masuk hatinya berzikir ruhu, napas keluar hatinya berzikir Allah. Dengan kesadaran jiwanya menyadari Allah. 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 Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat Allah berserah. Mendekat Allah berserah. Yang mendekat dan berserah itu kesadaran jiwanya. Semakin mendekat, semakin berserah. Hatinya tetap berzikir Allah. Kesadaran jiwanya semakin dekat, semakin berserah di hadapan Allah. Di saat berserah itulah kita serahkan semuanya kepada Allah. Masuk ke dalam kepanaan, ketiadaan. Jiwanya menyadari tidak ada apa-apa lagi. Hatinya tetap Allah. Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya zikirhu, jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya zikir Allah, jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwa kita, kesadaran jiwa kita dudukkan dalam menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk ke dalam sibghatullah, celupan Allah. Jiwanya kita dudukkan dalam sibghatullah, hatinya berzikir kepada Allah. Allah. Sadaran sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam 3T ATP dalam kehidupan sehari-hari. Menerima ketentuan Allah dengan kekuatan Allah. Bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah. Meyakini Allah dengan kekuatan Allah. Sehingga bisa menjalankan amanah dengan kekuatan Allah.
memahami tanda dengan kekuatan Allah, menjalankan perintah dengan kekuatan Allah. Dudukan kesadarannya dalam sibghatullah, hatinya tetap Allah. Baik, saya akan akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman yang ingin masih melanjutkan, silahkan. Yang merasa sudah cukup, akhiri dengan rasa syukur, dengan kesadarannya tetap menyadari dalam sibghatullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.